Suatu ketika ada seorang sahabat datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkan aku sebuah amal yang jika aku lakukan, maka Allah akan cinta kepadaku, manusia sekaligus juga akan cinta kepadaku. Satu amal sekaligus akan menyebabkan cinta Allah kepadaku dan cinta manusia kepadaku." Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Izhad fi dunya yuhibbaka Allah." Zuhudlah engkau terhadap dunia ini. Jangan engkau tertambat hati dengan dunia ini. Tambatkanlah hati di pelabuhan negeri akhirat. Kalau kita sudah tambatkan hati di dunia ini, padahal kita tahu bahwa dunia bersifat sementara, saat itulah pintu kelalaian terhadap akhirat menjadi terbuka lebar. Izhad fid dunya yuhibbaka Allah. Zuhudlah terhadap dunia, Allah akan cinta kepadamu. Wazhad fima indan nas yuhibbaka nas. Dan bersikap zuhudlah, merasa tidak butuh terhadap apa yang ada di tangan-tangan manusia, maka engkau akan dicintai oleh manusia. Tidak latah seperti kebanyakan orang. Kalau sudah ada seseorang memiliki sesuatu, kita berlomba untuk memiliki yang sama. Kita berharap uluran tangan dari orang. Maka sikap yang seperti itu cepat atau lambat akan membuat mereka tidak suka kepada kita. Sebaliknya, orang yang tidak biasa, tidak suka terhadap apa yang ada pada manusia. Si A lagi makan, nampaknya nikmat. Si A melihat bahwa si B memperhatikannya. Kemudian si A menawarkan, "Ini mau." Si B bilang, enggak, silakan. Si B tidak silau dengan apa yang sedang dinikmati oleh A. Yang seperti itu akan membuat si A senang kepada si B. Masya Allah. Si B itu tidak silau dengan apa yang saya sedang nikmati. Dengan seperti itu kata Nabi SAW, manusia akan cinta kepadamu. Jadilah dirimu sendiri sesederhana apapun itu. Sikap zuhud ini dijelaskan oleh beliau Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi hafizahullahu ta'ala. Beliau berkata, "Az-zuhdu akhdhu qalilin minad dunya." Zuhud itu adalah mengambil sedikit saja dari dunia. Izharul faqri ilallah. Dia lebih menampakkan kefakiran dirinya kepada Allah. Dia tampakkan kefakiran dirinya kepada Allah. Kepada Allah dia tampakkan, "Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah." Minta kepada Allah. Dalam kondisi apapun dia meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattawadhu'u 'alal mu'minina min ibadillah. Dan zuhud itu artinya adalah rendah hati di hadapan kaum mukminin. Tidak angkuh, tidak tinggi hati, tidak congkak, tidak sombong. Dia tetap rendah hati. Dia tidak GR kalau dipuji sama orang. Dia tidak merasa nyaman kalau disanjung oleh orang. Kalau kita masih merasa nyaman disanjung sama orang, saat itu kita sedang kehilangan tawadhu'. Mau lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu tidak suka terhadap sanjungan. Ketika suatu hari beliau dipuji oleh sebahagian dari sahabatnya, beliau berkata, "Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun." Ya Allah, jangan siksa diriku karena keterlenaanku terhadap apa yang mereka sanjung pada diriku. Orang kalau sudah disanjung, dia merasa nyaman, dia terlena, dia terbuai dengan sanjungan yang didengarnya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu justru berdoa kepada Allah, "Allahumma la tu'akhirni bima yaqulu." Ya Allah, jangan engkau siksa diriku disebabkan keterlenaanku terhadap sanjungan mereka pada diriku. Waj'alni khairan mimma yadhunnun. Dan jadikan aku ya Allah lebih baik daripada yang mereka prasangkakan terhadap diriku. Orang ketika menyangka, menilai bahwa kita baik, itu prasangka baik kepada mereka, prasangka baik mereka kepada kita. Padahal mereka mungkin karena tidak tahu kekurangan kita saja. Maka Abu Bakar berdoa,
Waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka prasangkakan kepada aku. Waghfir li ma la ya'lamun. Ya Allah, dan ampuni aku pada hal-hal yang tidak mereka ketahui tentang diriku. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ingin menepis kenyamanannya, zona nyamannya terhadap sanjungan dengan doa ini. Maka zuhud adalah sikap rendah hati, tidak gila sanjungan, tidak gila pelayanan dari orang kepada dirinya, sehebat apapun dia. Makanya kalau kita mendengar tentang Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, Amirul Mukminin, presiden, bukan presiden sebuah negara, sebuah negeri, presiden seluruh bagian wilayah kaum muslimin, tapi beliau tidak memiliki bodyguard. Saat beliau berjalan, beliau membutuhkan istirahat, beliau cukup mencari sebuah pohon, beliau berteduh di bawahnya. Subhanallah. Maka zuhud, kata Syekh Ali bin Hasan, zuhud itu adalah ketika seseorang mampu mengambil secukupnya, meskipun sedikit dari kehidupan dunia. Dia justru lebih menampakkan kefakirannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia mampu untuk rendah hati di hadapan kaum mukminin. Wa adamul israf, dan zuhud juga maknanya dia tidak berlebihan fil malbas, dalam berpakaian. Tidak berlebihan fil ma'kal, dalam makanan. Fil mashrab, tidak pula berlebihan dalam minum. Wal bu'du 'ani syuhrati wadh dhuhur, dan beliau menjauh dari segala ketenaran, popularitas. Ketika seseorang itu sudah mulai nyaman dengan sebuah kebaikan, jangan kita pikir bahwa syaitan tidak akan mengganggu kita. Jangan kita bayangkan bahwa syaitan akan duduk diam beristirahat menggelincirkan kita. Dia akan membisikkan, kamu tuh sudah baik loh. Setiap hari kamu sudah berada di majlis ilmu, pakaianmu sudah baik, syar'i jika dibandingkan dulu. Salatmu sudah 5 waktu terjaga setiap waktu. Zikirmu sudah semakin banyak. Tuh, kalau orang itu dia jelek, dia belum seperti engkau lebih baik darinya. Coba kamu dekati, ajak dia bicara. Kalau dia tergoda, dia akan dekati orang itu. Santun awalnya, kemana pak? Dari mana pak? Ayo kita ngaji. Saya di sini udah 12 tahun ngaji. Kata-kata 12 tahun ngajinya sudah mulai dia ingin. Oh Masya Allah 12 tahun ya. Masya Allah, berarti saya belajar dari bapak saja ya. Mulai. Seseorang yang zuhud, dia mampu untuk menjauh dari popularitas, sanjungan dan ketenaran. Ini sesuatu yang ranahnya ada di dalam hati. Dan betapa pentingnya kita untuk berlatih membersihkan hati ini, mengekang hati ini, agar nanti ketika menghadap Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar berada dalam kondisi yang bersih, salim. Yawma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat adalah hari di mana sudah tidak lagi bermanfaat harta benda seseorang ataupun limpahan harta benda seseorang ataupun anak keturunannya, kecuali mereka yang menjumpai Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati kalbu yang salim.